Nenek Gayung adalah film mega epik Nikita Mirzani yang meledak di tahun 2012. Ya Allah Akbar! Bisa kan? Bisa dong. Semuanya dimulai dari seorang kakek gila yang sedang ngobrol dengan jenazah. Semua jenazah di kampung ini kamu yang mandiin sampai bersih. Sekarang giliran saya yang mandiin kamu. Lah, kenapa sekarang jadi giliran elu? Harusnya sekarang giliran warga kampung dong. Ya terserahlah. Toh pada akhirnya epilepsi dia kambuh sebelum sempat memandikan si nenek. Malam pun berganti pagi. Neng, ngapain sendirian malam-malam di sini, Neng? Lah, gua kira maksud dari penggambaran ini ceritanya masih pagi. Neng mau kemana, Neng? Mau ke belakang situ, Bang. Ya kalau gitu kenapa lu malah jalan ke arah sebaliknya? Ya terserahlah, dia udah nafsu dan gak sabar pengen dimandiin Nikita. Di momen inilah kita belajar. Kalau mayat lu gak dimandiin, arwah lu merasa gerah dan jadi kepengen mandiin orang lain. Mandiin abang. Dan tak lupa, arwah lu juga bakal tampil lebih muda. Film baru berjalan 5 menit, arwah di tubuh gua sudah merasa gerah. Kita lalu mendapatkan adegan yang ditunggu-tunggu, yaitu adegan dimandiin. Kesegaran jasmani yang didapatkan dengan dimandikan nenek Gayung sampai membuat yang dimandikan muntah darah dan berakhir dengan dia menatap kamera layaknya seorang aktor profesional sejati. 20 abad kemudian, seorang tukang ojek dicegat oleh nenek Gayung. Di belakang gua setan apa orang? Tapi dia tidak tertarik dengan godaan nenek Gayung dan langsung melipir pergi. Meskipun penyebab kematian dengan dimandikan ini sudah membuat kita mengalami otak beku, ternyata kalau lu ketemu nenek Gayung, walaupun lu gak dimandiin nenek Gayung, lu bakal tetap modar 7 hari kemudian. Apes banget ketemu nenek Gayung. Lu jangan noleh, atau kagak lu bakalan mati 7 hari kemudian. Nah itu buktinya kerananya gue bawa. Lu nggak bawa keranda bangsat. Film tidak pernah menjelaskan bagaimana mereka bisa mati setelah 7 hari karena bukan misteri yang ingin dijadikan daya tarik ketika produser membuat film ini. Yang menjadi daya tarik, Iya mojok yuk. mojok di mana? Ini di pinggir jalan, bro. Nah, kalau ini baru namanya daya tarik. Gravitasi. Intinya, Duta yang bukan vokalis ini Nih gue Duta. baru aja diputusin pacarnya. Cinta, emang cinta bisa disemur? Makan tuh cinta. Meskipun gua nggak akan pernah percaya kalau pria seancur ini bisa mendapatkan bidadari secantik ini, gua juga nggak akan percaya kalau Duta yang versi non-vokalis ini bisa mendapatkan Nikita Mirzani. Tapi siapa yang menyangka setelah bersedia menyerahkan jiwanya kepada Dewa Kali Hitam, Saya mau kok sama kamu. gile bener. Kalau kayak begini ceritanya, gue juga mau jadi penyembah Dewa Kali Hitam. Asal gue tajir, asal gue punya mobil, asal gue ganteng. Nah itu lu udah tahu persyaratannya apa aja. Kenapa nggak lu lakuin? Tapi kalau lu nggak sanggup, lu tetap bisa dapetin Nikita. Tapi yang versi nenek Gayung. Keesokan harinya, Nikita yang sudah berganti baju di akhirat pergi berkencan dengan Duta yang bukan vokalis. Semuanya pun berjalan lancar. Kalau udah pacaran, ngapain aja? Sampai akhirnya ada monyet yang mengganggu kencan mereka. Meskipun Nikita yang penyabar masih bisa menolerir hinaan si Hansip, Kalau galau lihat-lihat, yang kayak gitu dicium. tapi kalau lu udah nyebut merek, Jarang main Facebook ya? itu tidak bisa ditolerir lagi. Denger ya Hansip kepo, Nikita nggak dibayar buat ngiklanin Facebook. Sebaiknya lu segera minggat sebelum dia gerayangin lu. Keesokan harinya. What the fuck? Keesokan lusa harinya. Mereka kembali pergi berkencan dan Nikita kembali membuktikan bahwa di akhirat ada toko baju. Mandiin gue. Jangan. Kamu cowok yang baik. Apa? Nikita, sebelum lu berasumsi, ada baiknya lu pastikan dulu dengan mantannya. Lu tuh jelek, lu bau, lu tuh fakir. Sekarang Nikita sudah mengetahui kebenarannya. Kamu pulang aja dulu. Tapi Duta juga bukan bocah kemarin sore. Dia masih mampu berkelit dan menyelamatkan mukanya.
gue disuruh pulang sama mama. Mantap, malam harinya di rumah Duta, hal yang mistis terjadi ketika nenek gayung datang. Lu nggak salah lihat, mereka bertukar posisi tidur dalam sekejap. Keajaiban-keajaiban seperti inilah yang layak masuk sebagai 7 keajaiban dunia. Keesokan harinya, Ini kenapa? Kenapa sih? Kata Pak RT, si Usep juga matinya kayak gini nih. seperti biasa, kita dibawa ke tempat Kang Tepu. Bedanya, yang ini sedikit lebih jujur. Keluar botol tuh. Hah? Gak bisa orang tangan gue di sini. Setelah diberitahu kalau mereka perlu memandikan jasad nenek gayung, film seharusnya sudah bisa menuju tahap akhir. Tapi film baru berjalan 50 menit, maka penonton pun disuguhi adegan filler sepanjang 25 menit. Contohnya seperti adegan Kang Amen menenangkan anak kecil. Yang badannya gembrot itu yang hobinya makan melulu. Adegan anak kecil melihat nenek gayung mangkal kayak Kang Ojek. Adegan klasik hantu perempuan yang memesan makanan. Lalu adegan yang tidak boleh dilewatkan. Adegan yang terbukti membuat penonton tetap duduk manis meski harus menahan boker. Kita juga disuguhi adegan parodi Scooby-Doo. Yang mana merupakan hal yang aneh karena Scooby-Doo sendiri adalah film parodi. Tak pernah dijelaskan mengapa nenek gayung nongol di rumah ini. Mungkin dia memang ingin bertamu atau sekedar numpang boker. Terserahlah, intinya Duta mendapatkan kesempatan emas untuk kembali rujuk dengan Halo Duta. bagaimana caranya sutradara bisa tahu kalau kita semua sungguh menantikan kembalinya sang bidadari. Kita bahkan bisa melihatnya dengan jelas betapa excitednya Duta untuk kembali rujuk dengan sang bidadari. Aneh tapi nyata, adegan berikutnya bagaikan Hulk bercinta dengan Hobbit. Puji segala dewa-dewi, karena adegan tersebut tidak berlangsung lama. Sekarang kita dibawa Nikita main hujan-hujanan. Lo masih mau kan dimandiin? Itu pertanyaan yang aneh dan gak pantas ditanyain. Tapi dalam plot ceritanya, nenek gayung harus dimandiin. Mau Duta. Sehingga penonton pun kembali dibuat kentang oleh sutradara. Semuanya berjalan baik-baik saja, sampai akhirnya rombongan ini merusak suasana. Kenapa jadi nggak boleh dimandiin? Bukannya perintah Mbak Dukun harus mandiin nenek gayung buat hapus kutukannya. Kalau cewek lo itu nenek gayung. Dia tahu, makanya harus dimandiin. Tapi mereka malah kabur semata-mata untuk memperpanjang durasi, serta emosi penonton yang sudah tak sabar untuk pergi buang hajat, yang jelas jauh lebih nikmat daripada menonton film seperti ini, yang sebenarnya hanya berdurasi 20 menit, tapi ditambah-tambahin biar dapat 90 menit. Pada akhirnya mereka kembali lagi ke tempat nenek gayung untuk memandikannya. Kalau gitu ngapain lu tadi ngalang-ngalangin dia? Terserahlah, yang penting filmnya udah selesai. Penonton pun bersorak-sorai karena kita semua sekarang sudah bisa buang hajat dengan tenang. Film pun ditutup dengan sekelabat kisah nenek gayung. Kalau kalian sempat merasakan ketakutan ketika menonton film ini, gua saranin kalian untuk Jadi banci aja.